Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ashtaqal hadiyu kitabullah wa khairal hadiyu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwana fiddin, bapak-bapak sekalian jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, pertama-tama tidak bosan-bosannya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan siang hari yang mubarak ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan iman sehingga bisa bermuajahah dalam memenuhi salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menunaikan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah. Maka sudah selayaknya segala puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap waktu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang tercinta. Bapak-bapak sekalian jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, tidak lupa saya selaku khatib mengajak kepada diri saya sendiri, mengajak kepada keluarga saya, dan mengajak kepada hadirin sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu waktu ke waktu berikutnya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, karena sesungguhnya setiap makhluk yang memiliki nyawa pasti ada batas ajalnya. Cepat atau lambat, suka ataupun tidak suka, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan kembali kepada Allah tidak dengan membawa harta kita yang berlimpah ruah, rumah kita yang megah dan besar, uang yang tercantum di dalam buku tabungan kita, dan lain sebagainya. Kita hanya akan kembali kepada Allah dengan membawa bekal takwa, dan insya Allah hanya takwa yang membedakan antara kita satu dan lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, insya Allah perputaran waktu itu selalu menghantarkan kita pada satu titik yang pasti yang bernama terminal kematian. Insya Allah seberani apapun orangnya, sehebat apapun, seikhlas apapun, mungkin sedikit di dalam hatinya masih terdapat perasaan takut terhadap yang bernama kematian tadi. Maka di dalam surat Al-Asr yang sangat terkenal itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu yang condong ke arah barat. Innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya al-insan, manusia itu selalu dalam keadaan yang merugi. Illalladzi na'amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan selalu mengerjakan amal yang saleh. Nah, maka ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Saya kebetulan dan baru ingat pagi ini, ternyata hari ini saya, kata orang, berulang tahun. Saya jam 7 mengaktifkan handphone, itu banyak sekali ucapan selamat. Saya cek di KTP, ternyata betul hari ini hari ulang tahun saya. Jadi apa yang istimewa dari peristiwa ulang tahun? Sebenarnya tidak ada. Banyak sekali pertanyaan yang muncul, apa hukum dari merayakan peristiwa yang bernama milad? Apakah Rasulullah SAW selama hidupnya pernah merayakan milad, seperti halnya ketika kita merayakan Maulid Nabi SAW yang jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Maka selama 200 tahun setelah zaman Rasulullah SAW tidak pernah memang ada perayaan milad Rasulullah SAW satu kali pun. Dari zaman Rasulullah bersama para sahabat masih hidup, kemudian dilanjutkan dengan generasi sahabat Khulafaur Rasyidin, setelah itu generasi tabi'in dan generasi tabi'in. Maka kalau kata Rasulullah, khairu ummati qarni fiha walayumahu fiha walayumahu. Jadi generasi terbaik itu ada 3 generasi. Yang pertama adalah generasiku, yang kedua adalah generasi setelah generasiku dan para sahabatku, yakni generasi tabi'in. Yang ketiga adalah generasi setelah generasi, setelah satu generasi setelah aku dan sahabatku, jadi generasi tabi'in. Maka kalau kita baca tarikh Islam sampai ke zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu adalah imam paling senior dari generasi imam-imam mazhab. Beliau wafat itu di tahun ketika Imam Syafi'i, yakni imam yang mazhabnya paling besar di Indonesia. Walaupun secara total demografi di dunia itu mazhab terbesar adalah mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau di Indonesia memang yang terbesar adalah mazhab Syafi'i. Karena memang orang Indonesia sukanya sesuatu yang penuh dengan toleransi. Dan itu memang karakter dakwah Al-Imam Syafi'i. Memberikan toleransi dan begitu banyak kemudahan. Imam Abu Hanifah sendiri itu masih sempat berguru kepada generasi tabi'in. Nah, maka kalau kita lihat tarikh Islam itu sama sekali memang tidak ada perayaan milad dari generasi Rasulullah SAW dan para sahabat
generasi Khulafaur Rasyidin, generasi tabi'in, generasi tabi'in, hingga ke generasi Imam Abu Hanifah. Peristiwa perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya memperingati ulang tahun seseorang, itu terjadi 200 tahun setelah generasi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pada abad ke-6 Masehi, 638. Jadi perayaan milad dalam dunia Islam itu pertama kali ditemukan pada abad ke-8. Ya, yang menginisiasi dalam peristiwa pengepungan Yerusalem. Panglima kaum muslimin pada saat itu Sultan Mesir, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, itu melihat memang semangat pasukan kaum muslimin turun, maka pada momentum itu kebetulan 12 Rabiul Awal dijadikan sebagai momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah, menceritakan betapa seluruh hidup Rasulullah itu beliau habiskan untuk dakwah dan perjuangan Islam. Rasulullah selama hidupnya menghadapi 83 peperangan, dan beliau sendiri yang bertindak sebagai panglima perang kaum muslimin pada saat itu. Jadi dari 22 tahun 11 bulan 24 hari proses penurunan wahyu itu, Rasulullah terlibat dalam 83 kali peperangan. Nah, maka itu yang disampaikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kepada pasukan kaum muslimin untuk membangkitkan semangat dan motivasi berjuang dalam proses pengepungan Yerusalem tersebut. Maka kalau kemudian ditanya, apakah merayakan milad seseorang itu termasuk perbuatan yang bid'ah? Maka kalau kita rujuk kepada hadis yang saya bacakan di awal hadis tadi, fa inna asdaqal hadiyu kitaballah wa khairal hadiyu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri, itu masuk ke dalam terminologi ibadah. Dia tidak berada pada wilayah muamalah. Jadi selama memang bagi bapak-bapak mungkin yang berulang tahun atau ada putra-putrinya berulang tahun, ya kalau cuma mengingatnya saja sebagai tazkirah, sebagai peringatan bahwa kita menjadi semakin tua. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang semakin tua? Harus menjadi lebih mawas diri, harus menjadi lebih bijaksana, ibadahnya harus menjadi lebih tekun, mempersiapkan matinya harus lebih bersungguh-sungguh. Kalau itu yang dilakukan, tentu tidak ada masalah, karena peristiwa-peristiwa yang demikian itu hanya masuk ke dalam ranah perbuatan muamalah. Dalam bidang muamalah berlaku kaidah al-aslu fil asya'i ibahatu hatta yadulla dalilun ala tahrimihi. Jadi dalam ranah muamalah itu berlaku kaidah boleh semuanya sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Tetapi kalau ada orang yang menganggap milad atau peristiwa ulang tahun itu sebagai Id, jadi perayaannya diwajibkan dilakukan setiap tahun, seperti halnya orang merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, maka itu termasuk perbuatan yang diharamkan yang demikian. Yang kedua, kalau merayakannya dengan cara-cara yang mubazir, buang uang banyak, menyelenggarakan pesta-pesta yang berlebihan, kemudian mengundang banyak orang, menggelar pesta yang isinya maksiat, dan seterusnya. Nah, maka yang demikian kelihatanlah dalil perbuatan keharamannya. Nah, maka inna mubazirin fa inna ikhwatus syayati, bahwa orang-orang yang mubazir itu adalah teman-temannya setan. Nah, maka tidak ada yang istimewa dalam peristiwa momentum peringatan lahirnya seseorang. Maka jadikanlah setiap momentum itu sebagai kesempatan untuk mengingat mati, bahwa dengan bergantinya hari,
bertemunya kembali kita dengan waktu kelahiran kita, itu menunjukkan bahwa jatah hidup kita di dunia itu juga sudah berkurang 1 tahun. Nah, semoga dengan cara-cara yang demikian kita termasuk orang-orang yang tidak merugi yang Allah sebutkan tadi, tetapi kita bisa mengisi hidup kita dengan iman, dengan tauhid yang lurus, dan dengan amal saleh yang tidak pernah putus. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.